Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Nama Budaya, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan lanjut belajar lagi, namun seperti biasa. Sebelum belajar, yuk kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Baik anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang ayo persiapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Buku paket, buku latihan, alat tulis, karena biasa di akhir video ini Pak Guru akan memberikan latihan kepada kalian semua. Jadi tolong dicermati videonya dengan baik. Hai anak-anak semua, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan lanjut ke video berikutnya, yaitu tentang muatan pembelajaran PPKN di tema 3 subtema 3. Nah, tadi kita sudah melihat video untuk muatan pembelajaran IPS. Sekarang kita lanjut ke muatan pembelajaran PPKN, karena tugasnya itu akan berkaitan ya anak-anak ya. Nah, di mana pada materi ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak dapat mengajak masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, kita akan masuk ke apersepsi, di mana seperti video sebelumnya Pak Guru akan berikan bonus poin jika kalian bisa menjawab dengan benar. Adapun pertanyaannya, apa saja dampak dari perusakan lingkungan yang mungkin terjadi dan apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan tersebut. Nah, Pak Guru ulangi, apa saja dampak dari perusakan lingkungan yang mungkin terjadi dan apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan. Nah, jika kalian sudah tahu jawabannya, bisa kalian jawab di kolom komentar atau bisa kalian japri ke WA Pak Guru. Nah, tetapi sebelum kalian menjawab, mari kita simak materi berikut ini. Kita akan masuk ke materi yaitu melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Tinggal di lingkungan yang bersih adalah hak semua orang. Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut mengambil hak dari orang lain. Ingat ya, tinggal di lingkungan yang bersih itu merupakan hak semua orang, tetapi kita wajib untuk membersihkan atau menjaga kebersihan lingkungan kita. Jika ada tetangga kita mungkin atau orang lain yang tidak pernah menjaga kebersihan lingkungannya, tetapi dia menikmati lingkungan yang bersih, berarti dia mengambil hak dari orang lain yang sudah melaksanakan kewajiban. Nah, contoh seperti itu tidak baik ya anak-anak ya. Dampak tidak menjaga lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri, diri orang lain di tengah masyarakat. Dampak tersebut antara lain bisa terjadi kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Nah, contoh dari gambar yang Pak Guru perlihatkan itu adalah efek dari asap pembakaran. Bisa itu asap pembakaran dari pabrik atau dari limbah industri dan lain sebagainya. Dan jika asap itu tidak diolah, maka akan mencemari udara sekitar dan dapat merusak atau mencemari lingkungan tempat tinggal kita pastinya. Nah, membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Dampaknya, ketika hujan,
akan terjadi yang namanya banjir. Nah, di rumah kalian pernah terjadi banjir tidak? Mungkin jika memang pernah terjadi banjir, mungkin salah satu akibatnya adalah banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Maka dari itu, mari kita ajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan juga memilah sampah tersebut ya anak-anak ya. Nah, lalu dampak banjir bagi lingkungan adalah yang pertama pastinya lingkungan menjadi kotor. Banyak lumpur dan sampah berserakan di saat banjir surut. Pastinya akan mengkotori lingkungan yang memang sudah bersih ya anak-anak ya. Selain itu juga banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kekurangan persediaan air bersih. Nah, jika banjir sudah datang, otomatis air bersih itu pasti akan sulit didapat karena air dari sungai itu pasti akan bercampur dengan lumpur, bercampur dengan sampah, bercampur dengan kotoran-kotoran yang dibawa pada saat banjir tersebut. Diare juga salah satu masalah yang timbul akibat adanya banjir. Memang permasalahan banjir ini susah untuk ditangani ya anak-anak ya jika tidak dilakukan secara bersama-sama. Oke, untuk menanggulangi banjir atau untuk mencegah banjir, janganlah membuang sampah sembarangan, terutama di selokan dan di sungai. Buanglah sampah pada tempatnya dan ingat, sampah itu harus kita pilah. Kita harus pilah sampah itu, sampah organik, sampah non-organik itu tidak boleh dikumpulkan menjadi satu. Sampah organik harus dikumpulkan dengan sampah organik, dan sampah non-organik harus dikumpulkan dengan sampah non-organik ya anak-anak ya. Selanjutnya adalah hutan yang gundul, karena penebangan hutan secara liar akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Nah, selain membuang sampah sembarangan, menggunduli hutan atau menebang pohon yang ada di hutan secara sembarangan itu juga bisa menyebabkan banjir dan salah satunya adalah tanah longsor. Nah, tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya anak-anak. Dan untuk mencegah banjir, hilangnya tempat hidup hewan dan tanah longsor, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Nah, salah satu juga dampak jika kita menebang pohon secara berlebihan di hutan yaitu hilangnya tempat hidup hewan liar yang memang semestinya hidup di sana. Bayangkan jika hewan liar kehilangan rumahnya, lalu dia pergi ke rumah kalian untuk tinggal. Nah, bagaimana perasaan kalian? Otomatis kalian juga pasti akan terganggu ya. Nah, upaya pelestarian lingkungan yang pastinya tidak membuang sampah sembarangan, atau salah satu contoh upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan anak-anak. Contoh lain upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, tidak merusak tanaman sekitar, tidak melakukan penebangan pohon sembarangan, dan yang terakhir melakukan reboisasi atau penghijauan. Nah, melakukan reboisasi atau penghijauan ini merupakan salah satu solusi untuk kita menjaga pelestarian lingkungan. Bisa kita dengan reboisasi itu adalah salah satu kegiatan menanam pohon kembali. Nah, reboisasi ini bisa kita lakukan di daerah rawa, mangrove, itu kita bisa menanam pohon bakau, atau kita bisa langsung ke daerah yang memang sedang gundul. Kita bisa menanam beberapa jenis pohon seperti itu anak. Nah, terakhir, pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan. Melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya pelestarian dari lingkungan itu anak-anak. Jadi, kita harus melaksanakan kewajiban sebelum kita menerima hak kita sebagai manusia. Baiklah, sekian materi PPKN kita pada hari ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Nanti tugasnya akan Pak Guru share via grup ya. Jadi, ingat, tetap belajar, tetap semangat, jagalah kebersihan, jagalah kesehatan. Kita akan bertemu di video berikutnya. Bye-bye.